Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di konten Turn Back Pesantren. Santri mengabdi untuk negeri, kembali mengabdi dengan hati, mengabdi lagi santri kembali. Jadi Turn Back Pesantren ini saya jelaskan dulu. Ada sebuah program di mana saya perkenal pesantren-pesantren tradisional di daerah-daerah terpencil. Ya, tentunya hanya promosikan, tapi juga membuka kesempatan donasi, ya, galangan dana untuk pesantren yang saya kunjungi. Jadi sekali lagi ini merupakan konten pengabdian, ya. Mungkin bahasa lainnya adalah pengabdian saya sebagai seorang santri. Ini yang bisa saya lakukan. Semoga konten ini bisa bermanfaat. Di episode perdana kali ini saya langsung mengunjungi sebuah pesantren yang letaknya itu di daerah Kabupaten Bogor, spesifiknya di Caringin, Bogor. Itu kalau dari pintu tol, exit tol Caringin mungkin jaraknya sekitar 20 menitan lah, 25 menitan, sekitar segitu lah, nggak terlalu jauh. Ini pesantren Salafi tradisional yang masih murni, salah satu yang masih murni. Jadi di daerah Caringin itu tuh banyak banget pesantren sebenarnya. Salah satu yang pertama saya kunjungin adalah Pesantren Nurul Huda Caringin. Pesantren Nurul Huda berdiri dari sebuah masjid pada tahun 1914, 31 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, oleh seorang ulama bernama Kiai Haji Encep Nador Hudoli bin Kiai Haji Sodikin. Lalu berkembang dari yang sebelumnya hanya masjid jadi pesantren pada tahun 1977. Sampai ke sana tadi pagi jam 10-an ya, saya sampai ke sana. Suasana pesantrennya sepi. Itu sepi bukan karena nggak ada santrinya atau tutup. Enggak, justru memang begitu. Rata-rata pesantren Salafi itu di siang harinya, di weekday, hari Senin sampai hari Jumat, biasanya memang sepi. Mana emang para santrinya? Ya, macam-macam. Jadi ada yang sekolah keluar, ada yang kuliah, ada yang bekerja. Nah, kalau yang saya kunjungin hari ini tuh tadi, itu rata-rata semuanya adalah anak-anak dari warga lokal yang lagi sekolah di luar. Jadi mereka pulang sekolahnya ke pesantren, bukan ke rumah. Kajian tuh dari sore, malamnya itu kajian. Seperti itu. Memang begitu. Pesantren-pesantren Salafi itu tidak ada, rata-rata ya, yang di daerah-daerah itu tidak ada yang namanya sekolah formal. Ataupun kalau ada, itu kan biasanya ya hanya sebagian kecil gitu. Tapi kebanyakan biasanya yang di pelosok-pelosok itu ya pesantren tok, udah nggak ada pendidikan formal. Dan nggak sedikit bahkan pesantren Salafi tradisional di daerah-daerah terpencil seperti ini itu mereka benar-benar menggratiskan biaya untuk belajar agama di situ. Jadi hanya memanfaatkan sumber dana dari donatur, dana kolektif warga setempat, ya. Termasuk pesantren Nurul Huda ini nih, ya. Pesantren Nurul Huda ini tuh lagi concern membangun masjid. Lewat dana kolektif warga dan para donatur, masjid ini mengalami renovasi. Perlahan tapi pasti, pundi-pundi rupiah dikumpulkan untuk membangun tempat ibadah yang layak dan nyaman bagi para santri dan warga setempat. Tapi kini renovasinya terhenti. Dan jika kita lihat, ada beberapa hal yang sangat diperlukan seperti jendela, pintu, sajadah, pagar pembatas untuk area santriwati lantai 2, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Karena kan untuk sebuah pesantren tuh masjid adalah fasilitas yang sangat fundamental. Ya, jadi semua kegiatan itu kan terpusat di masjidnya ya. Kajian, sholat, aktivitas-aktivitas lain itu ada, aktivitas keagamaan lainnya itu semua dilakukan di masjid. Kamar itu hanya tempat tidur, bahkan untuk belajar pun itu banyak yang belajar di tiang-tiang masjid. Ya. Di setiap tiang ada gurunya, ntar belajar apa di situ.
bahkan ada yang seperti itu metode belajar. Jadi nggak ada tuh yang di kelas-kelas itu, nggak ada. Dia fokusnya itu memang bener-bener di masjid. Nah, alhamdulillahnya saya sampai ke sana itu masjidnya baru selesai dibangun menggunakan dana kolektif warga dan donatur. Nah, cuman memang karena baru selesai pembangunan, ya, ada banyak hal yang masih harus diperbaiki. Salah satunya adalah jendela dan pintu. Ya kalau kita lihat infrastruktur lain gitu ya, kayak mandi, gitu, kayak WC-nya gitu ya, atau kamar yang mungkin perlu juga untuk diperbarui gitu. Tapi pada saat ini setelah saya tanya kepada pengurusnya gitu, kepada ustadznya, bahwa yang dibutuhkan di saat ini adalah itu renovasi masjidnya agar bisa 100% rampung, pasangan jendela, pasangan pintu gitu ya. Karena itu penting ya. Selain itu juga ada lantai 2 masjidnya itu, dia alhamdulillah udah lantai 2 itu masya Allah banget. Lantai 2 masjidnya itu belum ada pagar pembatas, sehingga masih cukup rawan sebenarnya ya, apalagi untuk aktivitas santriwati ya di atas gitu. Jumlah santrinya juga lumayan, jadi saya rasa memang pembangunan masjidnya itu memang harus segera dirampungkan. Pesantren ini sangat kuat dengan karakter pesantren salafi tradisional yang memiliki ekosistem mandiri, baik untuk memenuhi kebutuhan dapur, kegiatan pesantren, dan fasilitas di dalamnya. Lewat dana kolektif warga dan para donatur, aktivitas di masjid dan pesantren bisa tetap berjalan dan perlahan mengalami renovasi. Pundi-pundi rupiah dikumpulkan untuk membangun tempat ibadah yang layak dan nyaman bagi para santri dan warga setempat. Dan insya Allah gitu ya, saya membuka kesempatan gitu ya buat teman-teman semua yang mau gitu ya, membantu bersama-sama dengan saya. Kita kolektifkan dana untuk menyelesaikan pembangunan masjid yang belum selesai ini, yaitu tadi untuk memasang jendela dan pintunya, memasang pagar pembatas di lantai 2 gitu ya, agar masjid ini bisa digunakan dengan layak, dengan aman, dan dengan nyaman. Ya kalau dilihat ini masih pada bolong-bolong walaupun udah layak ya dari interiornya, tapi jendelanya masih belum ada, pintunya masih belum ada. Mungkin ini jadi salah satu yang kalau kita bisa bantu teman-teman, yuk kita bantu sama-sama lengkapi fasilitas masjid ini agar lebih layak lagi untuk bisa digunakan bersama sama santri yang ada di sini. Ya masjidnya, alhamdulillah ya teman-teman, masjidnya itu udah jadi gitu ya. Udah di keramik juga, bahkan lantai 2 juga di sebelah sana. Di tangganya ada lantai 2 juga, Masya Allah. Cuma memang kalau dari sisi yang lainnya gitu ya, dari fasilitas lainnya mungkin ada beberapa yang perlu diperbaikin lagi gitu ya. Ada yang perlu ditambahin lagi gitu ya. Ya perlahan lah gitu. Jadi mungkin kita lewat video ini teman-teman bisa turut andil membantu mengembangkan pesantren ini, memajukan pesantren ini, dan bisa memberikan sedikit impact ya walaupun sedikit, tapi kan setidaknya itu jadi ladang jariah untuk kita. Rincian biayanya itu sudah saya taruh di deskripsi video ini secara detail di sana ya, karena dari video ini dibuat saya belum mengkalkulasi total renovasi jendela, pintu itu berapa, sama pagar pembatas lantai 2 itu berapa. 100% dana yang teman-teman kolektifkan itu akan saya berikan pada pihak pesantren tanpa mengambil 1 rupiah pun. Buat teman-teman semua yang mau membantu, saya sangat terbuka. Berapapun yang teman-teman kirimkan, yang teman-teman berikan, itu akan sangat berarti untuk mencapai pada tujuan renovasi finishing Masjid Nurul Huda bersama-sama. Dengan saya kita selesaikan pembangunan masjid Pondok Pesantren Nurul Huda Caringin Bogor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri mengabdi untuk negeri, kembali mengabdi
dengan hati, mengabdi lagi, sangkri kembali.